Oke, sudah siap Bu Baik, manajemen waktunya? eh, sampai berapa ini? Oke, iya Bu, sudah Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Silahkan 20 menit ke depan layar untuk Ibu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. adik-adik semuanya. Siang Ibu. Iya, perkenalkan saya Dr. Yusra. Jadi saya merupakan dosen kalian pada pertemuan pertama ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bakterial vaginosis ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa. Baik, terima kasih sudah melakukan doa bersama. Lalu saya ada pantun ini ya, sedikit pantun. Eh, burung camar terbang rendah, menari-nari di atas tambak. Salam kenal semuanya, bila tidak kenal maka tidak akan sayang. Baik, ini riwayat hidup saya, mungkin bisa dibaca di sini. Eh, Baik, kita akan melakukan pembelajaran selama 20 menit ke depan ya. Nanti kita akan berdiskusi, tanya jawab, dan sebelum itu mungkin kita akan melakukan eh, ini capaian pembelajarannya terlebih dahulu ya. Ini ada beberapa capaian pelajaran yang harus kita pelajari pada hari ini, yaitu menjelaskan definisi bakteri vaginosis, menjelaskan gejala bakteri vaginosis, pemeriksaan penunjangnya, cara pencegahan, dan terapinya. Eh, Baik, semua hadir ya. Ada 7 peserta. Adik Yurika. Iya Bu, hadir. Oke, hadir ya. Bapak Heru, Bapak Bu, Heru. hadir Bu. Iya. Oke. Dian, Hadir dok. oke. Saya udah lihat ini ada 7 peserta ya. Baik, kita mulai dengan pretest. Mungkin adik-adik semua dapat mengklik atau men-scan di sini ya. Kita akan melakukan kuis. Jadi saya sudah memberikan materinya sebelumnya ya di e-learning. Mungkin sebagian sudah belajar atau semuanya mungkin ini. Baik, silakan di-scan pretestnya. Saya tunggu 1 menit. Ya, baik. Eh, di sini mungkin saya akan memutarkan video ya tentang topik kita pada hari ini. Silakan dilihat. One of the biggest differences is the color of your vaginal discharge. Yeast infection discharge is thick, white, and cottage cheese-like. It's often accompanied by vaginal itching and burning. Bacterial vaginosis discharge is gray, thin, and fishy smell. The discharge will also be most noticeable after sex and near your period. Good news, both infections can be cleared up with a simple prescription. So don't ignore strange discharge now. Pay attention and always check with your doctor. Baik, kita tadi sudah melihat ya sedikit video mengenai bakteri vaginosis. Baik, mungkin saya ingin berdiskusi ya. Sebelumnya mungkin sudah membaca materi saya. Coba Dian, Iya dok. iya, saya ingin tahu nih, apakah Dian ya sebagai perempuan ya, apakah pernah mengalami keputihan? Terkadang sekali-sekali pernah dok. Oke, gimana sih membedakan antara keputihan yang normal atau tidak normal, Dian? Kira-kira gimana? Kalau secara normal itu kan ini yang sepengetahuan saya dok ya. Iya, iya. Kalau normal itu dia jumlahnya tidak terlalu banyak, kemudian apa konsistensinya itu baunya itu masih seperti ada bau-bau vaginanya gitu dok. Mungkin kalau Iya. yang berlebihan itu yang eh, apa jumlahnya sudah banyak, konsistensinya banyak, kemudian warnanya juga agak sedikit berbeda gitu dok. Iya, baik sekali Dian jawabannya ya. Mungkin Yurika ini, Yurika, ada yang bisa disampaikan mungkin beda antara keputihan normal dengan tidak normal, Yurika? Yurika?
Oke, mungkin Yurisa lagi ke ini ya. Oke, baik. Saya ingin nanya ke Pak Heru nih. Pak Heru, Heru, Iya, Bu. Iya, iya, Dok. uh, Heru sudah menikah atau belum? Belum, belum, Dok. Belum. Ya, tapi sebagai seorang mahasiswa kedokteran, jadi Heru juga harus tahu ya mengenai keputihan ini ya. Menurut Betul, Heru Dok. bagaimana Heru? pH vagina yang normal itu bagaimana Heru? Kira-kira. Baik, baik, Dok. Nah, Nah, setahu saya, Dok, terkait dengan keputihan itu dialami oleh wanita. Biasanya kalau seandainya progesteronnya semakin tinggi gitu, Nah, Dok. Nah, pada iya, saat proses tersebut, di mana ada tadi seperti yang disampaikan oleh Budian, adanya keluar mungkin lendir yang ada di dalam vagina dan sebagainya, Dok. Kalau iya, seandainya pH normal, kita tahu bahwa kondisi normal biasanya mendekati 7 sampai 8, Dok, di mana kondisi basah itu juga kondisi yang baik bagi vagina seperti itu, Dok. Mungkin itu yang saya tahu, Dok. ya. Terima kasih Heru, jawabannya baik sekali ya. Ya, jadi memang benar ya apa yang sudah dikatakan Dian dan Heru tadi ya. Jadi kasus keputihan ini sangat banyak ya di masyarakat kita, terutama eh, apa namanya remaja putri ya, ibu-ibu yang sudah menikah. Jadi keputihan ini bingung mereka apakah keputihan ini normal atau tidak. Jadi kita harus tahu dulu keputihan ini normal atau tidak. Benar sekali apa yang dikatakan Dian, kalau keputihan dikatakan normal, bila jumlahnya tidak terlalu banyak, warnanya masih jernih, tidak ada perubahan warna, misalnya warna seperti kuning atau kehijauan atau abu-abu seperti itu, dan tidak berbau ya. Jadi itu benar ya Dian ya. Jadi kalau untuk pH-nya sendiri juga benar apa yang sudah disampaikan oleh Heru, bahwa pH vagina itu harusnya dia berrange dari 7,35 sampai dengan 7,45 ya. Baik. Nah, ini ya, kalau kita lihat dari definisi dari bakteriofaginosis merupakan suatu infeksi yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara flora normal vagina dengan bakteri patogen yang ada di dalam vagina. Jadi ternyata di vagina kita itu ada bakteri yang normal dan ada juga bakteri yang tidak normal. Jadi kalau misalnya terjadi harusnya kalau pH vaginanya normal itu dia seimbang antara yang flora normalnya dengan yang bakteri yang patogennya. Tetapi akibat terjadi ketidakseimbangan dari pH vagina menyebabkan kuman-kuman yang normal tadi dia jumlahnya menjadi rendah sedangkan kuman patogennya menjadi meningkat seperti itu ya. Nah, ini kita tahu bahwa pH-nya ya, ini yang normal. Apabila dia meningkat pH-nya, itu dia akan bersifat alkali, sehingga dia akan menyebabkan kuman-kuman patogen tadi akan tumbuh dan akan menyebabkan namanya bakterial vaginosis. Sedangkan kalau misalnya pH-nya rendah juga tidak bagus ya, sehingga dia akan menyebabkan pertumbuhan kuman, yaitu yang dikatakan sebagai candidiasis. Oke, mungkin sebelum masuk ke gejala, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Rifan. Pak Rifan, Rifan, Ya, Bu. kira-kira gejala dari bakteri vaginosis itu apa aja ya? Gejalanya biasanya sak- kayak tadi yang Ibu bilang dari misalkan dari keputihan mungkin dari aromanya mungkin aroma yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap menurut saya. Lalu em, rasa tidak nyaman mungkin. Iya, Lalu sama eh, itu aja sih yang saya tahu Wow, Bu, gitu ya. mengeluarkan aroma yang iya, tidak sedap dan merasa mungkin jadi si wanita itu merasa jadi tidak nyaman gitu Bu. iya. Baik, terima kasih Rifan. Ya, jadi kalau kita benar ya apa yang dikatakan Rifan tadi, ternyata gejala-gejala dari bakteri vaginosis itu dia ada perasaan yang tidak nyaman di daerah vagina, terus ada berbau ya seperti fish like odor, seperti bau amis gitu, seperti bau ikan amis seperti itu ya. Terus kita lihat di liang vaginanya itu timbul keputihan yang banyak dan berubah warna, bisa warnanya itu berwarna putih keabu-abuan dan selalu berair seperti itu ya.
Nah, jadi dalam untuk mendiagnosis dari bakteri vaginosis ini, kita dapat melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang ya. Apa saja pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan? Kita harus berkonsultasi dulu ke dokter, lalu nanti kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang pertama adalah swab hapusan vagina ya. Nanti kita akan dilakukan seperti gambar ini, ibu yang terlentang tidurnya, lalu dipasang spekulum dan diambil kapas lidi dan dimasukkan kapasnya ke dalam untuk mengambil sekret dari vaginanya. Lalu diperiksakan di bawah mikroskop, nanti akan kelihatan nih bakteri-bakteri apa saja yang tumbuh di situ, ya. Jadi nanti kita akan melakukan penskoran, ya, penskoran. Ini nanti namanya Nugen score, ya. Nanti kita lihat kalau misalnya bakteri baiknya ini sangat rendah dan bakteri jahatnya dia meningkat, maka jumlah skornya itu dia kalau lebih dari 7 kemungkinan akan terjadi bakteri vaginosis. Kalau pemeriksaan yang lainnya bisa juga ya itu dengan melakukan tes pH. Ini kita lakukan dengan lakmus, lalu kita celup ke cairan dari vaginanya tadi. Kalau warnanya berubah menjadi warna biru, maka pH-nya dia lebih dari 4,5. Maka dikatakan dia kan alkalosis ya. Terus bisa juga dengan melihat sel-selnya tadi ada klusel atau tidak dari pemeriksaan mikroskop. Dan bisa juga dilakukan dengan kultur vagina. Nah, ini ada beberapa cara ya untuk mencegah dan menjaga kesehatan vagina untuk perempuan-perempuan nih khususnya ya. Jadi saya ingin tanya lagi ke Dian. Halo Dian, Iya, atau Dok. ya tahu nggak dosing? Dosing Iya, eh, pernah dengar? belum, Dok. Mungkin saya butuh Baik. penjelasan dulu, Dok. Ya, Mohon maaf. dosing itu ya kalau dari bahasa ini dosing itu merupakan alat pencuci vagina ya. Kalau misalnya di luar negeri dia bentuknya bisa seperti ini, tapi kalau di Indonesia itu bentuknya bisa seperti jelly atau cairan seperti itu yang digunakan untuk mencuci vagina. Bisa apa mereknya bermacam-macam ya. Jadi kalau kita tips untuk menjaga kesehatan vagina, jadi tidak boleh stop menggunakan produk-produk dosing atau pencuci vagina. Jadi membersihkan vagina itu hanya dengan menggunakan air mengalir saja, ya air putih biasa aja, air seperti di kamar mandi kita yang bersih, ya. Lalu kita harus menjaga kelembapan vaginanya menggunakan pakaian dalam yang berbahan menyerap keringat, terus mengganti pakaian dalam 2 sampai 3 kali sehari, tidak menggunakan pakaian ketat dan minum air putih yang cukup setiap harinya. Dan jangan lupa makan makan yang bergizi dengan gizi seimbang dan setia pada pasangan karena penyakit ini bisa juga ditularkan dengan pada orang-orang yang berganti-ganti pasangan yang tidak sehat. Nah, ini terapinya ya, beberapa terapi yang dapat digunakan untuk uh, mengapa dari bakteri vaginosis ini dapat diberikan secara oral dan dapat juga diberikan secara intravagina. Kita memakai metronidazole dan clindamycin selama 7 hari. Baik, dari sini mungkin sebelum saya simpulkan, mungkin ada pertanyaan mungkin? Ya, Rifan mungkin? Silakan, ada Bu, pertanyaan? Ya, silakan. kalau misalkan gejala saya menanyakan kasus kasus dari vagina ini, apakah ini apakah kejadian ini bakal berulang pada wanita? Apakah Ya, ataukah ada periodenya gitu Bu dalam kasus ini Bu? Terima ya, kasih. terima kasih Rifan ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang kasus bakteri vaginosis ini bisa berulang ya. Hal ini makanya kita harus tahu tadi penyebabnya adalah karena keputihan itu dia tetap akan ada di selama siklus menstruasi orang yang belum menopause. Jadi kemungkinan akan berulang lagi selama dia bisa menjaga kebersihan vaginanya, tidak menggunakan dosing, menggunakan pakaian-pakaian yang longgar misalnya dan menyerap keringat, insya Allah eh, kondisi dari bakteri vaginosis ini tidak berulang. Tetapi apabila dia tidak menjaga kebersihan vaginanya, tidak masih memakai sabun-sabun pencuci vagina atau memakai pakaian-pakaian ketat, kemungkinan atau mungkin dia juga pekerjaan yang mungkin PSK seperti itu, kemungkinan bisa akan terjadi kembali bakteri vaginosis ini. Oke, baik, mungkin ini kesimpulan kita pada hari ini ya. Jadi kasus bakteri vaginosis cukup tinggi dan
metronidazole merupakan obat untuk terapi bakteriogenosis. Baik, ini saya akan menilai kembali prosesnya ya, sama seperti soal yang sudah saya buat di pretest. Silahkan adik-adik semua untuk mengisi link proses hari ini. Saya tunggu 1 menit. Baik, wah, Bu. bagus sekali nih jawabannya. Berarti sudah belajar ya. Ini saya lihat Dian bagus, Yurike, Rifan ya. Oke. Baik, ini merupakan tugas mandiri ya. Jadi masing-masing kalian nanti akan membuatkan video edukasi, nanti dapat dikirim di e-learning kita ya. Deadline-nya sampai tanggal 2 Juli 2024. Baik, sebelum kita menutup kelas kita pada hari ini, kita berdoa kembali. Semoga apa yang kita dapatkan materi pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Dok. Iya, baik kita applause dulu untuk Ibu Dokter Yusra. Baik, tanggapannya silahkan tadi yang nomor 1, yang belum ya, peserta nomor 1, Ibu Yurika, silahkan. Terima kasih Ibu. Menurut saya presentasinya dari segi presentasi sudah sangat baik. Kontennya yang dipresentasikan dengan gambar-gambar yang diberikan juga menarik. Kemudian juga ketika ada interaksi tersebut, saya merasa itu dapat memicu mahasiswa untuk bertanya. Demikian Bu. Terima kasih. Jadi tidak ada kekurangan ya, tidak ada hal yang perlu diperbaiki gitu. Ya, mungkin kita dengarkan dari Prof. Johannes, silahkan Prof. Ya, baik. Terima kasih Bu Neneng. Ya, Ibu Dokter Yusra Safety Vera ya. Ini Iya, Prof. Iya, Prof. gelarnya banyak sekali. Ini spesialisnya ada subspesialis, spesialis, subspesialis. Ini SPOG-nya kemudian disub lagi ya Bu ya. Oke, Prof. Ke Konsultan, Prof. ke Iya, lebih Prof. ke mana nih? Apa namanya nih? Opjin, veto maternalnya, Prof. Oh iya. Ini biasanya kalau sudah sampai subspesialis dicari-cari nih Bu. Dicari-cari karena banyak yang butuh gitu ya. Ini Ibu dapatkan ketika gelar-gelar ini langsung Bu ya, dari dokter langsung spesialis, subspesialis atau ada jeda waktu? Izin Prof, jadi Ya. ada jeda waktu Prof, saya mengambil spesialis itu tahun Coba 2000. screen-nya di ini dulu, Oh, ditutup dulu ya, biar kita itu. lebih ini gitu. Oke. Jadi jarak berapa tahun tuh Bu? Ini lama kan ngambil-ngambilin begini nih. Iya Prof. Saya ngambil spesialis itu tahun 2008 Prof, dan selesai spesialis itu spesialis Obgyn tahun 2013. Lalu setelah itu saya disuruh sekolah lagi ngambil konsultan, tapi karena hamil melahirkan baru ngambil konsultan subspesialis itu di tahun 2020 Prof, pada saat COVID. 2020 ya. Iya, Ini setelah diangkat atau sebelum diangkat ngambil spesialis? kalau Dosen untuk dan jadi usia itu? dosennya 2013 Prof. Oh, diangkat ya. Iya, Ya. iya Prof. Sekarang usia berapa? Saya 43 Prof. Ya udah banyak segini gelarnya ya. Spesialis itu lama sekali ngambilnya gitu ya. Iya Prof. Dengan biaya yang sangat mahal juga gitu. Ya luar biasa Bu, selamat Bu ya. Terima kasih Prof. Baik, dari apa yang disajikan saya pikir sudah bagus ya. Ada film pertama tadi membawa alam pikiran kita kepada bakterial apa namanya ini? Bakterial vaginosis Vaginosis Prof. ya, Iya. vaginosis ya. Ini mungkin ya sangat penting bagi ibu-ibu yang memelihara kesehatannya dalam bagian ini gitu. Saya mau tanya itu ada namanya ada bakteri yang apa namanya sering juga
terjadi pada wanita gitu ya. Lupa saya itu. Jadi dengan datangnya tadi ada bakteri normal, ada bakteri tidak normal ya, Bu. Iya, Yang betul normal Prof. sangat Iya, Prof. dibutuhkan. Iya, Yang tidak normal ini yang kejadian itu. Jadi iya, Prof. terjadi kepada seseorang yang bisa membahayakan. Saya lupa namanya itu. Candidiasis, Prof, atau Ah, trichomoniasis? kalau saluran kemih itu loh, Bu. Oh, infeksi saluran kencing, Prof. Iya, Streptococcus, Prof. jadi banyak juga yang menderita seperti itu. Kebetulan rumah saya kan depan rumah sakit gitu ya. Nah, jadi cerita-cerita masa apa warga pasien itu mengantarkan, oh ini ada bakteri pada saluran kemih gitu ya. Ini ada hubungannya dengan itu, enggak, Bu? Iya, baik, Prof. Jadi sebenarnya memang ada hubungan antara keputihan, kalau misalnya sudah ada keputihan yang terlalu banyak dan keluaran normalnya sudah tidak eh, baik di situ, Prof, sehingga kuman-kuman yang dari vagina itu akan berubah, kuman patogen itu akan yang berada di liang vagina, dia akan masuk ke dalam vagina, melakukan ascending infeksi. Hmm. Tetapi bisa juga dia menyebabkan migrasi, Prof, migrasi ke bagian depannya. Jadi kita tahu lubang dari organ wanita itu ada tiga, ada lubang uretra atau lubang kencing, di Iya. tengahnya ada vagina, di belakangnya ada anus. Jadi Hmm. kalau misalnya terlalu banyak keputihannya di situ dan kuman patogennya berada di vagina terlalu banyak, sehingga bisa menjadi migrasi seperti itu ke Ya, bagian depannya dan menyebabkan infeksi saluran kencing seperti itu, Prof. ya. Terus itu ada mempengaruhi kehamilan. Ya, sebenarnya kalau untuk kehamilan sendiri bisa, Prof, dipengaruhi karena keputihan yang terlalu banyak dan menyebabkan infeksi bisa menimbulkan PID, Prof, namanya, infeksi radang panggul, Prof. Jadi dia akan Hmm. menyebabkan kerusakan dari tuba Fallopinya itu, Prof. Jadi ada saluran indung telur, sehingga saluran indung telur itu dia jadi tersumbat, Prof. Jadi sehingga dia akan mempersulit untuk pertemuan antara sperma dan ovumnya. Iya. Kalau kaitan dengan miom itu gimana, Bu Dokter? Kalau miom sendiri, Prof, berbeda ya, Prof. Kalau misalnya miom sendiri memang dipengaruhi pertama karena genetik. Dia sudah ada faktor resiko dari orang tua, misalnya keturunan, memang ada bibit miom di situ. Dan ditambah lagi dengan faktor hormon-hormon dari makanan atau dari pemberian obat-obatan, bisa untuk merangsang pertumbuhan dari miomnya. Kalau miom itu dia di dinding rahim, Prof. Jadi eh, apa namanya tumor jinak yang berada di dalam rahimnya. Oke. Kalau itu dibuang, ada proses perbaikan tidak mengarah kepada Iya, pembuangan itu. betul sekali, Prof. Jadi kalau miomnya tergantung letaknya di mana dan menyebabkan gejala-gejala apa. Biasanya kalau dia di subserus, ada intramural, letak-letaknya itu Iya. ya, Prof. Iya. Kalau dia biasa menyebabkan pendarahan berlebihan seperti itu, atau dia bisa mengganggu implantasi tadi. Jadi sel telur yang sudah dibuahi, embrionya itu tidak bisa menempel di dinding rahim, sehingga dia bisa menimbulkan infertilitas atau keguguran. Kalau Iya. misalnya untuk terapinya sendiri bisa dilakukan dengan operasi, Prof. Iya. Ya, saya sedikit bertanya itu kenapa saya salah seorang putri saya itu mengalami itu. Jadi, Hmm, tapi sudah dioperasi. Ya, ya, Prof. dia lama sudah menikah itu 6 tahun ya, belum dapat keturunan. Ya, harapan kita dengan proses itu dia bisa terjadi pembuahan gitu. Ya, Iya, insya terima Allah, kasih Prof. Bu Dokter ya. Terima Saya kasih, pikir sudah Prof. bagus ya, karena saya tidak banyak mengerti istilahnya, jadi ini kan istilah kedokteran ya, kandungan segala macam ya. Sehingga saya yakin konten itu adalah ahlinya Bu Dokter karena sudah 2 gelar ya spesialisnya sampai ke subspesialis. Baik untuk semua Bu Neneng, saya pikir berakhir sudah mudah-mudahan lulus semua. Dan saya tutup aja dengan sebuah pantun karena tadi Bu Yusra udah mulai dengan pantun.
anak pengusaha pergi